Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1625 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab Kejadian pasal 12, ayat 10 sampai ayat 20, di bawah perikop Abram di Mesir. Demikian firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan tidak serta-merta semua berjalan lancar. Betul? Sudah perhatikan, posisi Abram ada di tanah Kanaan. Tanah yang subur, kaya susu dan madu. Tapi anehnya, tanah yang subur itu mengalami kemarau panjang, sehingga tidak berproduksi. Tanaman gagal semua, saudara. Dan terjadi kelaparan yang hebat. Lihat ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kelaparan yang hebat melanda Kanaan, mengharuskan Abram dan istrinya mengungsi, pergi keluar dari tanah Kanaan. Mereka harus mengungsi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Sekalipun Abraham itu taat pada firman Tuhan, tapi itu tidak menjamin Abram hidup dalam kenyamanan. Betul? Saya percaya orang yang taat pasti di kemudian hari pasti diberkati. Saya percaya itu. Amin.
Tapi ada proses Tuhan untuk mencapai puncak berkat Tuhan itu. Amin. Saya percaya bahwa ketaatan itu teruji ketika ada persoalan. Amin. Saya mau katakan begini. Abram itu sama dengan kita. Dia manusia biasa yang sama dengan kita. Lemah dan masih daging, betul? Coba saudara perhatikan ayat 11 sampai ayat 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat ini bahwa firman Tuhan ini menceritakan apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak menyembunyikan kesalahan Abram. Dalam konteks ini, Abram tidak jujur dalam hal status Sarai istrinya. Dalam firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Abraham ada rasa takut, khawatir, takut mati karena Sarai istrinya yang parasnya sangat-sangat cantik. Makanya Abram mengatakan kepada Sarai, kalau ada yang tanya, siapa kamu? Apa hubungannya dengan Abram? Abram bilang kepada Sarai, katakan kepada mereka bahwa kamu adalah adikku. Ada ketakutan dari Abram. Kalau sampai Firaun tahu kalau Sarai itu istrinya, besar kemungkinan Abram bisa dibunuh dan Sarai bisa diambil menjadi istri Firaun. Alkitab menulis bahwa Sarai ini memiliki fisik yang sangat cantik parasnya. Sehingga para pujangga-pujangga atau para pemimpin-pemimpin, komandan-komandan tentara Mesir memuji-muji kecantikan Sarai di hadapan Firaun. Dari cerita-cerita para pujangga-pujangga Firaun ini, Firaun kemudian menjadi penasaran dan ingin mempersunting Sarai sebagai istrinya. Karena niat Firaun yang mau mengambil Sarai untuk menjadi istrinya, lihat ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abram itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Firaun mengambil Sarai untuk menjadi istrinya, Tuhan mulai bertindak mengintervensi Firaun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main. Jangan pernah mau memiliki suami atau istri hamba Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar. Karena hamba Tuhan itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Saudara mengambil pasangan hamba Tuhan dengan cara selingkuh atau jadi simpanan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menulahi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak saya mendengar. Ada orang yang selingkuh dengan istri pendeta, dengan suami pendeta, dan sebagainya. Kalau saudara mendengar ini, dan saudara adalah pelakunya, bertobat. Kalau tidak, saudara akan kena tulah. Lihat Firaun, karena berniat mengambil Sarai menjadi istrinya. Akibatnya, Firaun dan seisi istananya kena tulah, saudara. Padahal kalau kita lihat, Firaun sebenarnya tidak salah. Karena dia tidak tahu kalau Sarai sudah bersuami, betul? Yang salah sebenarnya siapa? Abram. Karena dia takut mati, ya kan? Akhirnya dia berkata kepada Sarai, nanti kalau ada yang tanya bilang, kamu adik saya. Sehingga Firaun melihat bahwa tidak ada masalah hukum. Sarai masih gadis. Sehingga ada niat oleh Firaun mau mengambil Sarai sebagai istrinya. Ini Firaun tidak tahu statusnya. Sebenarnya yang salah Abram. Karena ketidaktahuan
Firaun, dia mengambil Sarai menjadi istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Firaun sudah mulai mengambil satu tindakan bahwa dia hendak memperistri Sarai. Sehingga sudah mulai ada upacara-upacara, saudara. Sudah mulai ada langkah-langkah untuk menuju ke pernikahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Abraham tidak mampu untuk dapat mengelak dari peristiwa itu. Sehingga Tuhan yang turun tangan menyelamatkan rumah tangga Abraham dan Sarai. Amin. Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun. Dan juga satu istana itu kena tulah. Sehingga Firaun sadar, wah ini ada yang salah ini. Dan dia mencari tahu dan benar bahwa Sarai sudah bersuami. Dan dia memanggil Abram, dia berkata, apa yang kamu lakukan ini? Kenapa nggak bilang dari awal? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kita belajar bahwa jangan pernah coba-coba mengutak-atik rumah tangga hamba Tuhan. Baik dia pendeta kah, mau dia majelis, mau dia jemaat biasa, dia hamba Tuhan, jangan macam-macam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada banyak orang yang menikah dengan selingkuhannya dan betul-betul kena tulah, saudara. Banyak yang kena sakit, kecelakaan, banyak yang mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Saya menangkap itu seperti tulah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah coba-coba utak-atik rumah tangga dari hamba Tuhan. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan melihat kalau rumah tangga hamba Tuhan mulai diutak-atik, Tuhan yang akan intervensi langsung, turun tangan untuk membela pernikahan itu. Untuk menyelamatkan pernikahan hamba Tuhan itu. Sama seperti Tuhan berkarya bagi Abram dan Sarai di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari kesalahan Abram, saya melihat di sana Tuhan tetap akan berpihak membela kepada keluarga orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa itu adalah kesalahan Abram. Seharusnya Abram yang harus kena tulah. Karena dia bohong, saudara. Karena dia tidak jujur. Tapi saudara lihat, Tuhan intervensi. Tuhan turun tangan. Tuhan membela rumah tangga. Amin. Artinya saudara, rumah tangga itu di hadapan Tuhan itu sangat-sangat penting. Makanya kita harus jaga kekudusan rumah tangga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cemari rumah tanggamu dengan perbuatan-perbuatan cemar, dengan perselingkuhan, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan rumah tangga kita di hadapan Tuhan. Makanya kita harus jaga supaya rumah tangga kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, kehidupan orang yang taat pada firman Tuhan tidak serta-merta bebas dari masalah. Tidak serta-merta semua jalannya berjalan lancar dan mulus. Tidak, saudara. Pasti ada tantangan. Pasti ada persoalan, pergumulan, tekanan yang harus dilewati oleh orang-orang percaya. Di sanalah Tuhan menguji ketaatan kita. Ketaatan teruji ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masalah. Apakah saudara tetap taat atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar. Walaupun kita sudah taat pada firman Tuhan, tidak membuat kita serta-merta bebas dari masalah. Masalah, persoalan, pergumulan, justru Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Haleluya. Yang kedua kita belajar. Jangan takut, jangan khawatir.
Sebab Tuhan menjamin kita orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram begitu takut. Sehingga dia tidak berintegritas. Dia tidak berkata apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin. Ketika kita hidup dalam kejujuran, Tuhan pasti pelihara kita. Pasti Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Sebab Tuhan yang menjamin kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, jangan coba-coba mengganggu keutuhan keluarga hamba-hamba Tuhan. Jangan, saudara. Jangan main-main. Karena kalau saudara mengganggu keluarga hamba Tuhan, saudara akan kena tulah. Bertobat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami, menegur, menasihati, dan menguatkan iman kami. Bapa di surga berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka yang sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mereka yang saat ini sedang dalam lemah imannya, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka yang sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan akan terus berdoa buat saudara. Karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa menghubungi juga tim doa dari Infinity Ministry di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga dari Infinity Ministry di call center 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.